Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cerita dari Mereka. Malam ini kami akan membagikan sebuah kisah horor yang diangkat dari cerita yang beredar di sebuah desa terpencil tentang dendam yang tak pernah benar-benar mati. Sebuah kebun karet yang tampak biasa ternyata menyimpan rahasia kelam. Seorang gadis penyadap karet ditemukan tewas secara mengenaskan setelah mempertahankan tanah keluarganya. Bertahun-tahun kemudian, satu persatu orang yang terlibat mulai meninggal dengan cara yang mengerikan. Apakah ini benar kutukan atau balas dendam arwah yang belum mendapatkan keadilan? Matikan lampu, gunakan headset. Inilah dendam arwah gadis penyadap karet. Langit sore mulai berubah warna menjadi jingga ketika bus tua yang ditumpangi Gunawan berhenti di ujung jalan desa. Suara remnya bertecit panjang, memecah kesunyian yang selama bertahun-tahun tidak pernah berubah. Gunawan turun sambil membawa sebuah tas ransel hitam yang sudah mulai kusam. Ia berdiri beberapa saat di pinggir jalan tanah merah itu. 10 tahun. Ia meninggalkan desa Karangsetia untuk merantau ke kota. Banyak hal berubah dalam hidupnya. Tetapi saat matanya memandang ke arah jalan desa yang dipenuhi pepohonan tinggi dan rumah-rumah kayu sederhana, rasanya waktu seperti tidak berjalan sama sekali. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah bercampur bau khas getah karet yang begitu familiar. Gunawan tersenyum kecil. Akhirnya pulang juga. Ia melangkah menyusuri jalan setapak menuju rumah peninggalan orang tuanya yang berada di pinggir desa. Sepanjang perjalanan, suasana terasa sangat sepi. Terlalu sepi. Padahal waktu menunjukkan sekitar pukul 5 sore. Biasanya dulu, anak-anak masih bermain di lapangan kecil dekat balai desa. Ibu-ibu bercengkrama di depan rumah, dan suara radio terdengar dari warung kopi. Tapi sekarang, jalanan hampir kosong. Sesekali Gunawan melihat beberapa warga berjalan cepat sambil membawa barang-barang mereka masuk ke dalam rumah. Bahkan ada yang buru-buru menutup pintu. Gunawan mengernyitkan dahi. Aneh. Tak jauh di depan, ia melihat seorang lelaki tua sedang duduk di bangku bambu sambil menghisap rokok linting. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Mbah Karso. Gunawan langsung mengenalinya. Mbah? Lelaki tua itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya menyipit beberapa detik sebelum akhirnya membesar. Gunawan. Gunawan tersenyum lebar. Mbah masih ingat saya? Mbah Karso tertawa kecil. Lah, bocah yang dulu sukanya manjat pohon mangga masa nggak ingat? Mereka tertawa sebentar. Namun beberapa saat kemudian, Gunawan memperhatikan perubahan ekspresi wajah Mbah Karso. Tatapan lelaki tua itu perlahan berpindah ke langit yang mulai gelap. Wajahnya mendadak serius. Kamu pulang hari apa, Wan? Gunawan mengernyit. Memangnya kenapa, Mbah? Hari ini, Mbah Karso menelan ludah. Hari ini malam Jumat Kliwon. Entah kenapa kalimat itu membuat suasana mendadak terasa dingin. Padahal angin tadi tidak terlalu kencang. Gunawan tertawa kecil. Masih percaya begituan ya, Mbah? Namun Mbah Karso tidak ikut tertawa. Tatapannya justru kosong mengarah ke kejauhan. Kamu hati-hati kalau malam. Gunawan menghela napas.
10 tahun merantau membuatnya tidak lagi terlalu memikirkan hal-hal mistis seperti itu. Setelah berbincang sebentar, ia kembali berjalan menuju rumah. Rumahnya masih berdiri. Rumah kayu sederhana yang berada di dekat perkebunan karet Juragan Dimas. Tetapi sesuatu tampak berbeda. Kebun karetnya jauh lebih luas. Pohon-pohon karet berbaris sangat panjang hingga nyaris tidak terlihat ujungnya. Gunawan ingat, dulu lahan itu tidak sebesar ini. Ia masuk ke rumah dan membersihkan beberapa bagian yang berdebu. Tak terasa malam mulai turun. Langit berubah gelap. Suara jangkrik mulai terdengar dari luar rumah. Setelah makan malam seadanya, Gunawan memutuskan beristirahat. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Matanya mulai terasa berat. Lalu, krit. Suara seperti pintu kayu bergerak terdengar dari luar rumah. Gunawan membuka mata perlahan. Ia diam, mendengarkan. Mungkin hanya suara angin. Krit. Terdengar lagi. Namun kali ini disusul suara lain. Sangat pelan. Seperti seseorang sedang menangis. Gunawan duduk perlahan. Awalnya ia mengira itu hanya suara binatang malam. Tetapi semakin lama, semakin jelas. Suara itu seperti suara wanita. Menangis, merintih. Suaranya panjang dan menyayat hati. Hiks, hiks. Bulu kuduk Gunawan perlahan berdiri. Suara itu datang dari luar rumah, dari arah kebun karet. Ia berjalan menuju jendela. Dengan perlahan, ia membuka sedikit tirai. Gelap, sangat gelap. Hanya cahaya bulan yang menembus sela-sela pohon karet. Lalu tiba-tiba, suara tangisan itu terdengar lagi. Lebih pelan, lebih dekat. Seolah berada tepat di belakang jendelanya. Matahari pagi menyinari desa Karangsetia dengan cahaya redup yang tertutup kabut tipis. Gunawan terbangun dengan tubuh berkeringat. Napasnya masih terasa berat. Sepanjang malam ia hampir tidak bisa tidur. Suara tangisan wanita itu masih terngiang-ngiang di telinganya. Hiks, hiks. Bahkan sesekali ia merasa suara itu masih terdengar sangat dekat. Tepat di belakang telinganya. Gunawan mengusap wajahnya kasar. Mungkin cuma mimpi. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi ketika matanya mengarah ke jendela, tubuhnya langsung menegang. Di bagian kayu dekat jendela, terdapat bekas seperti goresan kuku. Panjang. Berjejer. 5 garis. Seolah seseorang menggesekkan kukunya dengan keras semalaman. Gunawan mendekat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Bekas itu masih baru. Serpihan kayu tipis masih menempel di bawahnya. Pelan-pelan, bulu kuduknya mulai berdiri. Tidak mungkin. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ranting pohon. Atau binatang. Iya. Mungkin itu. Tetapi jauh di dalam pikirannya, ada rasa takut yang perlahan tumbuh. Siang harinya Gunawan pergi ke warung kopi dekat balai desa. Warung itu masih sama seperti dulu. Bangunan kayu sederhana dengan beberapa bangku panjang. Namun suasananya berbeda. Biasanya tempat itu ramai oleh suara tawa warga. Sekarang orang-orang terlihat berbicara pelan. Bahkan beberapa tampak diam sambil menatap kosong. Ketika Gunawan masuk, beberapa pasang mata menoleh. "Wan? Gunawan?" Gunawan tersenyum. "Masih ingat saya?" Mereka tersenyum kecil. Namun suasana tetap terasa aneh. Setelah memesan kopi hitam, Gunawan duduk di samping seorang pria bernama Ujang. "Jang, aku mau tanya sesuatu." "Apa?" Gunawan menatapnya beberapa detik. "Kamu masih ingat Heni?" Mendadak,
Wajah Ujang berubah. Tangannya yang memegang gelas berhenti di udara. Beberapa warga lain ikut menoleh. Suasana menjadi hening. Sangat hening. "Ada apa memang?" tanya Ujang pelan. "Dulu katanya Heni meninggal di kebun karet." Tak ada jawaban. Ujang menundukkan wajahnya. Lelaki tua di sebelahnya bahkan langsung berdiri dan pindah tempat. Gunawan mulai merasa heran. Kenapa semua orang diam? Ujang menelan ludah. "Lupakan saja, Wan." "Loh, kenapa?" "Jangan bahas dia lagi." Gunawan semakin bingung. Belum sempat ia bertanya lagi, brak! Suara benturan keras terdengar dari luar. Orang-orang langsung berdiri. Suara teriakan terdengar dari kejauhan. "Tolong, ada orang mati!" Mereka berlari keluar. Gunawan ikut berlari menuju arah keramaian. Di dekat perkebunan karet, puluhan warga sudah berkumpul. Beberapa wanita menutup mulut mereka. Sebagian lagi menangis. Gunawan menerobos kerumunan. Lalu seketika langkahnya berhenti. Tubuhnya membeku. Di bawah salah satu pohon karet, seorang pria terbaring dengan posisi tubuh aneh. Matanya terbuka lebar. Bola matanya seperti hampir keluar. Mulutnya menganga. Lidahnya menjulur panjang. Dan yang paling mengerikan, lehernya penuh bekas seperti cekikan. Bukan satu, tetapi banyak. Seolah puluhan jari mencekiknya bersamaan. Gunawan menelan ludah. Itu Andi, kata seseorang dengan suara gemetar. Gunawan mengenal wajah itu. Andi. Dulu dia bekerja membantu Juragan Dimas. Tubuh Gunawan mulai terasa dingin. Mbah Karso yang berdiri di dekat sana mendekat perlahan. Wajah lelaki tua itu terlihat pucat. Kejadian lagi. Gunawan menoleh cepat. Kejadian apa? Mbah Karso menatap mayat Andi, lalu berbicara pelan. Sama. Gunawan mengernyit. Sama apa? Mbah Karso menatap langsung ke matanya. Cara matinya sama seperti Heni. Dek. Jantung Gunawan seperti berhenti sesaat. Apa maksud Mbah? Namun sebelum Mbah Karso menjawab, angin dingin tiba-tiba berhembus. Padahal siang itu matahari masih bersinar. Dari arah kebun karet terdengar suara pelan. Sangat pelan. Seperti seseorang sedang tertawa. Gunawan langsung menoleh. Warga lain juga saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. Suara itu terdengar lagi. Datangnya dari sela-sela pohon karet. Gunawan memperhatikan satu persatu pohon. Lalu matanya melebar. Di balik salah satu batang pohon, ia melihat sesosok wanita berdiri. Rambut panjang menutupi wajahnya. Baju putih kotor. Diam. Tak bergerak. Dan perlahan, kepalanya miring ke arah Gunawan. Senyumnya mulai terlihat dari balik rambutnya. Senyum yang terlalu lebar. Sangat lebar. Lalu, bling. Sosok itu hilang. Begitu saja. Astagfirullah. Seseorang berteriak. Warga mulai panik. Beberapa langsung berlari meninggalkan tempat itu. Sementara Gunawan berdiri membatu. Tubuhnya terasa dingin. Keringat mulai mengalir dari pelipisnya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa sesuatu memang sedang mengintai desa ini. Dan mungkin sesuatu itu bernama Heni. Sejak kematian Andi, desa Karangsetia berubah semakin sunyi. Menjelang sore, jalanan desa mulai kosong. Warung-warung tutup lebih cepat. Bahkan suara anak-anak yang biasanya bermain di lapangan sudah tidak terdengar lagi. Semua orang seperti takut menunggu datangnya malam. Dan Gunawan
Ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Sejak melihat sosok wanita di kebun karet kemarin, tidurnya tak pernah tenang. Setiap malam ia selalu terbangun. Selalu pada jam yang sama, tepat pukul 12:33 menit. Malam itu, Gunawan kembali membuka matanya secara tiba-tiba. Matanya menatap langit-langit rumah. Nafasnya terasa berat. Entah kenapa dadanya terasa sesak. Pelan-pelan ia menoleh ke arah jam dinding. Jarum jam menunjukkan 12:33. Dek, bulu kuduknya langsung meremang. Lagi, jam yang sama. 3 malam berturut-turut. Kriet. Terdengar suara kayu seperti diinjak dari ruang tengah. Gunawan menegakkan tubuhnya perlahan. Ia diam, mendengarkan. Kriet, kriet, kriet. Seperti seseorang sedang berjalan pelan di dalam rumah. Padahal ia tinggal sendirian. Tubuhnya mulai menegang. Tangannya meraih senter di dekat bantal. Perlahan, ia turun dari tempat tidur. Suasana rumah sangat gelap. Hanya cahaya bulan yang masuk dari sela-sela jendela. Kriek. Suara itu terdengar lagi. Sekarang dari dapur. Langkah Gunawan semakin pelan. Jantungnya berdegup sangat keras. Duk, duk, duk. Tangannya mulai berkeringat. Saat ia sampai di dekat dapur, suara itu berhenti. Mendadak hening. Tak ada apapun. Tak ada siapa-siapa. Gunawan menghembuskan nafas panjang. Mungkin tikus atau kucing. Saat ia hendak berbalik, Henny. Tubuh Gunawan membeku. Suara wanita itu sangat pelan. Tepat di belakang telinganya. Henny. Jantung Gunawan seperti berhenti. Pelan-pelan ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi di dinding kayu dapur terdapat sesuatu. Tulisan. Tulisan berwarna hitam. Basah. Seperti ditulis menggunakan lumpur. Atau darah. Tolong aku. Tubuh Gunawan langsung mundur. Tangannya gemetar. Senter yang dipegangnya jatuh ke lantai. Brak. Saat cahaya senter berputar mengenai dinding, tulisan itu hilang. Kosong. Tak ada apapun. Gunawan membeku. Kenapa begini? Keesokan harinya, Gunawan menemui Mbah Karso. Lelaki tua itu sedang menyapu halaman rumahnya. Begitu melihat wajah Gunawan, Mbah Karso langsung menghela nafas. Kamu mulai diganggu ya? Gunawan terdiam. Bagaimana Mbah tahu? Mbah Karso tidak menjawab. Ia justru masuk ke dalam rumah dan keluar membawa segelas air putih. Minum. Gunawan meminumnya perlahan. Mbah, Gunawan menatap wajah tua itu. Sebenarnya apa yang terjadi pada Henny? Mbah Karso diam cukup lama. Tatapannya terlihat berat. Dulu Henny gadis baik. Henny bekerja menyadap karet untuk membantu orang tuanya. Tapi setelah Henny meninggal, banyak hal aneh mulai terjadi. Gunawan menganyik. Meninggal bagaimana? Belum sempat Mbah Karso menjawab, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Tolong! Woi! Benny kenapa? Mereka berdua langsung menoleh. Orang-orang tampak berlari menuju rumah Benny. Gunawan dan Mbah Karso ikut menyusul. Saat sampai, puluhan warga sudah berkumpul. Dan pemandangan di dalam rumah membuat Gunawan membeku. Benny berada di lantai. Matanya melotot. Tubuhnya bergerak aneh seperti orang kejang. Kedua tangannya mencengkram lehernya sendiri, seolah ada seseorang yang sedang mencekiknya. Padahal, tak ada siapa-siapa. Ah! Tubuh Benny terangkat sedikit dari lantai. Matanya membelalak, tangannya bergerak liar di udara, seperti sedang berusaha melepaskan tangan seseorang dari lehernya. Lalu tiba-tiba, Benny berteriak sangat keras. Maafkan aku, Henny. Aku cuma disuruh. Aku cuma disuruh. Tangannya bergerak makin liar. Matanya menatap ke arah sudut ruangan, seolah ada sesuatu berdiri di sana. Gunawan perlahan menoleh. Awalnya tidak ada apa-apa.
Lalu, di sudut ruangan yang gelap, perlahan muncul sosok wanita. Rambut panjang menutupi wajah, baju putih penuh tanah, air hitam menetes dari tubuhnya. Diam, tak bergerak. Lalu kepalanya bergerak perlahan. Krek, miring ke kiri. Krek, miring ke kanan. Dan dari balik rambutnya, terlihat sebuah senyum. Senyum yang terlalu lebar, terlalu tidak manusiawi. Gunawan membeku. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Benny. Dan dalam hitungan detik, kerak! Suara patahan tulang terdengar. Leher Benny terpelintir. Tubuhnya terkulai. Diam, tak bergerak lagi. Wanita itu perlahan menoleh ke arah Gunawan. Meskipun wajahnya tertutup rambut, Gunawan merasa sosok itu sedang menatapnya. Lalu terdengar suara pelan, sangat pelan, seperti bisikan tepat di telinganya. Cari Dimas. Dan sosok itu hilang. Kematian Benny membuat desa Karangsetia benar-benar dilanda ketakutan. Tak ada lagi warga yang berani keluar rumah saat malam tiba. Pintu-pintu ditutup rapat, jendela dikunci, lampu rumah dipadamkan lebih cepat. Dan yang paling aneh, tak ada satupun warga yang berani menyebut nama Henny. Seolah nama itu sendiri membawa petaka. Sementara, Gunawan masih belum bisa melupakan kejadian semalam. Kalimat terakhir yang didengarnya terus terngiang di kepalanya. Cari Dimas. Sejak bangun pagi, pikirannya terasa kacau. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu mungkin hanya halusinasi. Tetapi ada satu hal yang mengganggunya. Andi mati, Benny mati, dan keduanya bekerja untuk Juragan Dimas. Tiba-tiba, dek, jantung Gunawan berdetak lebih cepat. Ia langsung berdiri. Jangan-jangan, tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju rumah Mbah Karso. Saat tiba, lelaki tua itu sedang duduk sambil menatap kebun karet dari kejauhan. Seolah ia sudah tahu Gunawan akan datang. Mbah, Gunawan masih terengah-engah. Sebenarnya apa hubungan Henny dengan Juragan Dimas? Mbah Karso tidak langsung menjawab. Tatapannya kosong. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Aku sudah bilang, jangan ikut campur, Wan. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Gunawan duduk di sampingnya. Mbah tahu sesuatu kan? Beberapa detik berlalu. Hanya suara angin yang terdengar. Lalu Mbah Karso mulai berbicara. Henny tinggal bersama kedua orang tuanya di pinggir desa. Keluarganya punya tanah cukup luas. Gunawan mendengarkan dengan serius. Dimas ingin membeli tanah itu untuk memperluas kebun karetnya. Tapi keluarga Henny menolak. Kenapa? Itu satu-satunya harta mereka. Dari tanah itu mereka hidup. Angin mendadak berembus pelan. Pepohonan karet bergoyang perlahan. Mbah Karso menelan ludah. Awalnya Dimas masih baik. Tapi lama-kelamaan dia mulai memaksa. Gunawan mulai merasa tidak nyaman. Lalu, Mbah Karso menatap jauh ke arah kebun. Waktu itu, Henny menghilang. Besok paginya dia ditemukan meninggal. Tubuh Gunawan menegang. Ditemukan di mana? Mbah Karso mengangkat tangan gemetar, menunjuk ke arah kebun. Di sana. Gunawan menoleh. Entah kenapa kebun itu terlihat jauh lebih gelap, padahal hari masih siang. Waktu ditemukan, suara Mbah Karso mulai bergetar. Tubuhnya penuh luka, mukanya dipenuhi tanah, kukunya patah, dan jari-jarinya berdarah. Gunawan menelan ludah, seperti orang yang berusaha menggali tanah. Dek, tubuh Gunawan langsung terasa dingin. Maksud Mbah? Mbah Karso menunduk, air matanya perlahan jatuh. Henny dikubur hidup-hidup. Prak! Tiba-tiba, suara petir menggelegar.
Padahal sejak tadi siang terang, Gunawan membeku. Dadanya mendadak sesak, pikirannya kosong beberapa detik. Ia membayangkan Henny yang masih hidup, menangis, berteriak, mencakar tanah sambil berusaha keluar. Tetapi tak ada yang menolong, tak ada siapapun. Tubuh Gunawan mulai bergemetar. Siapa yang melakukan itu? Mbah Karso menutup matanya. Andi, Benny, Hendra, dan Dimas. Mata Gunawan langsung membelalak. Kepala desa Hendra. Mbah Karso mengangguk pelan. Mereka semua ikut. Tubuh Gunawan terasa panas. Tangannya mengepal. Selama ini Hendra dikenal sebagai kepala desa yang baik. Tak pernah terfikir olehnya bahwa lelaki itu terlibat. Malam mulai turun. Langit berubah gelap. Dan tanpa disadari, hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara ketukan keras di pintu rumah Gunawan. Duk, duk, duk. Gunawan langsung terbangun. Gunawan! Suara seseorang terdengar panik. Ia membuka pintu cepat. Di depan rumah, berdiri Ujang dengan wajah pucat. Wan, cepat ikut aku. Ada apa? Kepala desa Hendra. Gunawan langsung mengikuti Ujang. Mereka berlari menuju rumah Hendra. Di sana puluhan warga sudah berkumpul. Teriakan terdengar di mana-mana. Tangisan wanita memenuhi halaman rumah. Gunawan menerobos masuk. Lalu langkahnya berhenti. Tubuhnya langsung membeku. Di tengah ruangan, Hendra melayang. Tubuhnya menggantung sekitar 1 meter dari lantai. Matanya melotot. Tangannya mencakar-cakar udara. Lehernya seperti dicekik sesuatu. Tetapi tak ada siapapun. Hentikan! Hendra berteriak histeris. Tolong! Ampun Henny! Ampun! Semua orang menangis ketakutan. Tak ada yang berani mendekat. Lalu, tiba-tiba, suhu ruangan berubah dingin. Sangat dingin. Lampu mulai berkedip. Mati, menyala. Mati, menyala. Dan di belakang tubuh Hendra, perlahan muncul sosok wanita. Tubuhnya penuh tanah. Kulitnya dipenuhi luka. Kuku-kukunya hancur berdarah. Rambutnya menutupi wajah. Tetapi kali ini, Gunawan bisa melihat wajahnya. Wajah Henny. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum sangat lebar. Lalu, Henny menatap langsung ke arah Gunawan dan berbisik pelan. Tinggal 1. Krak! Suara tulang patah menggema di seluruh ruangan. Tubuh Hendra jatuh ke lantai. Diam, tak bergerak lagi. Dan saat Gunawan mengangkat kepalanya, Henny sudah tidak ada. Setelah kematian Hendra malam itu, tak ada lagi yang meragukan bahwa sesuatu sedang meneror desa Karangsetia. Bukan sekedar kutukan, bukan sekedar cerita hantu, tetapi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang datang untuk menagih balas. Dan sekarang, tinggal 1 nama. Dimas. Juragan paling kaya di desa. Orang yang selama ini berada di balik semuanya. Pagi harinya suasana desa benar-benar mencekam. Tak ada warga yang keluar rumah. Warung tutup, jalanan kosong. Bahkan suara ayam dan burung terasa seperti ikut menghilang. Gunawan berjalan cepat menuju rumah Juragan Dimas. Tetapi saat sampai di sana, rumah itu kosong. Pintu depan terbuka. Kursi-kursi berantakan. Lemari terbuka. Pakaian berserakan di lantai. Gunawan mengernyit. Lari. Tiba-tiba terdengar suara Mbah Karso dari belakang. Gunawan menoleh. Wajah lelaki tua itu tampak pucat. Dimas mau kabur. Dia tahu Henny datang menjemputnya. Dek. Gunawan langsung berlari. Ia tahu kemana Dimas akan pergi. Di ujung desa ada jalan besar menuju kota. Jika Dimas berhasil sampai ke sana, mungkin ia akan lolos. Gunawan berlari secepat mungkin, melewati rumah-rumah warga, melewati sawah, melewati jalan tanah merah. Nafasnya mulai berat, keringat membasahi wajahnya. Lalu,
Di kejauhan, ia melihat mobil hitam milik Dimas. Mobil itu berhenti di dekat jalan pinggir kebun karet. Gunawan mempercepat langkahnya. Namun saat semakin dekat, ia mendengar suara seseorang berteriak. "Tidak, itu bukan aku! Tolong!" Gunawan langsung menghentikan langkah. Di dekat mobil, Dimas jatuh terduduk di tanah. Wajahnya pucat, matanya membelalak ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Gunawan melihat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. "Dimas!" Gunawan mendekat. Apa yang terjadi? Tetapi Dimas seperti tidak mendengar. Ia terus menatap ke depan. "Tidak, tidak. Aku cuma mau tanahmu. Aku tidak mau membunuhmu." Dek. Tubuh Gunawan langsung menegang. Tiba-tiba, angin berhenti. Mendadak seluruh tempat menjadi sunyi. Sangat sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara daun, tak ada apapun. Lalu, dari arah kebun karet, kabut hitam mulai keluar. Perlahan, sedikit demi sedikit, kabut itu bergerak seperti asap. Makin lama, makin tebal, makin mendekat. Tubuh Gunawan merinding. Kabut itu berhenti tepat di depan Dimas. Lalu perlahan, dari dalamnya muncul sesosok wanita. Langkahnya pelan, 1, 2, 3. Tubuh Gunawan membeku. Heni. Tetapi kali ini wujudnya berbeda. Tubuhnya penuh luka. Kulitnya robek di beberapa bagian. Tanah menempel di wajah dan rambutnya. Kuku-kukunya hancur. Jari-jarinya penuh darah kering. Mulutnya terbuka perlahan dan tanah hitam keluar dari sana. Dimas menjerit histeris. "Tidak! Ampun Heni! Ampun!" Tubuhnya mundur sambil merangkak. Air matanya mengalir. "Aku salah! Aku salah!" Heni terus berjalan. Pelan, sangat pelan. Namun setiap langkahnya terdengar jelas. Krek, krek. Seperti suara tulang patah. Dimas menangis. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku akan ganti tanahmu. Aku kasih semuanya. Tolong!" Heni berhenti. Kepalanya perlahan miring. Kerik. Lalu, untuk pertama kalinya, Gunawan mendengar suara Heni. Suaranya pelan. Sangat pelan. Tapi terdengar jelas. "Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan hidup?" Tubuh Dimas langsung membeku. Matanya membelalak. Dan tiba-tiba, duak! Tubuh Dimas terangkat ke udara. Sekitar 2 meter. Tangannya bergerak liar. Kakinya menendang kosong. Lehernya seperti dicekik sesuatu. "Tolong! Tolong! Ah!" Gunawan hanya bisa menatap. Tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu perlahan, Heni mengangkat tangannya. Krak! Suara patahan tulang terdengar sangat keras. Leher Dimas terputar ke belakang. Tubuhnya jatuh ke tanah. Diam. Tak bergerak lagi. Sunyi. Sangat sunyi. Kabut hitam mulai menghilang perlahan. Gunawan menelan ludah. Nafasnya memburu. Pelan-pelan ia menoleh. Heni berdiri beberapa meter di depannya. Diam. Kali ini wajahnya terlihat berbeda. Tak ada senyum mengerikan. Tak ada mata hitam. Hanya wajah seorang gadis yang terlihat sedih. Perlahan, air mata mengalir dari matanya. Lalu Heni menatap Gunawan dan tersenyum kecil. Tubuhnya mulai memudar, semakin lama, semakin menghilang. Sampai akhirnya, hilang sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, desa Karangsetia mulai kembali tenang. Kebun karet ditutup. Tanah keluarga Heni dikembalikan. Warga mulai menjalani hidup seperti biasa. Namun sampai sekarang,
ada satu cerita yang masih dipercaya warga. Katanya, setiap malam Jumat Kliwon, jika melewati bekas kebun karet milik Dimas, kadang terdengar suara seorang wanita menangis pelan. Hiks, hiks. Dan jika kalian mendengar suara itu, jangan pernah menoleh ke belakang. Karena mungkin ada seseorang berdiri tepat di belakang kalian, tersenyum sambil memandang lurus ke arah kalian. Demikianlah kisah dendam arwah gadis penyadap karet. Terkadang, kejahatan memang bisa disembunyikan dari manusia. Namun, tidak selamanya bisa disembunyikan dari waktu. Jika cerita ini mengingatkan kita pada satu hal, maka itu adalah bahwa keserakahan seringkali melahirkan penderitaan. Dan penyesalan yang datang terlambat tidak selalu bisa menghapus dosa. Bagaimana menurut kalian? Apakah Heni benar-benar datang untuk membalas dendam? Atau hanya ingin mendapatkan keadilan yang selama ini dirampas? Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.